Shalom adik-adik, apa kabar? Baik. Untuk menyambut firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ketika pada pagi hari ini, Tuhan boleh mempersiapkan kami dengan firman-Mu. Karena kami imani bahwa firman-Mu lah yang menjadi pelita dan terang untuk perjuangan dan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami dengan firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kami cintai, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan, dan tema kita hari ini adalah What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Adik-adik yang saya cintai, saya yakin dan percaya kita sering melewati yang namanya traffic lamp ataupun lampu di persimpangan jalan. Pertanyaan saya, ketika lampunya berwarna kuning, pikiran kita bagaimana? Ada dua pilihan. Yang pertama, lampunya masih kuning, dan yang kedua, lampunya sudah kuning. Adik-adik pilih yang mana? Kalau seandainya adik-adik yang mengendarai kendaraannya. Kalau kita mengatakan lampunya masih kuning, maka kecenderungan yang sering terjadi, kita akan semakin tancap gas dan kita tidak peduli dengan yang lain. Yang penting kita bisa lewat. Artinya kita hanya memikirkan diri sendiri. Sementara yang kedua, kalau kita katakan bahwa lampunya sudah kuning, maka kita akan lebih berhati-hati, kita mengurangi gas, kita melihat kiri kanan, dan kita melihat apa yang akan terjadi. Karena apa? Di negara kita, bahwa lampu kuning itu harus kita pahami secara baik, bahwa secara de jure atau dari segi hukum memang dia dikatakan untuk lebih berhati-hati, tapi dari segi fakta dan namanya yang disebut dengan de facto, bahwa ketika lampu kuning karena di sana ada marka jalan bergaris-garis, maka itu adalah tempatnya orang untuk berjalan kaki untuk melewati. Maka untuk itu saudara-saudara, bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jadilah kamu sebagai orang yang sudah merdeka. Merdeka yang dimaksud bagaimana? Merdeka yang dipesankan oleh firman Tuhan bagi kita punya pesan yang sangat luar biasa. Yang pertama pesannya adalah bahwa janganlah kesempatan hidup ini untuk didekatkan dengan dosa. Yang kedua, merdeka adalah layanilah sesama penuh dengan kasih. Nah, pernyataan ini memang sangat-sangat benar sekali ketika saudara-saudara yang jemaat di Galatia pada waktu itu sedang terpuruk, bahkan sedang terperosok oleh ajaran-ajaran sesat yang dipengaruhi oleh Judaisme yang mau mementingkan diri sendiri, yang mau memikirkan hanya kebutuhannya sendiri. Maka untuk ini, bahwa Tuhan tidak mengizinkan kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Jadi kalau disebut bahwa kita sungguh bersyukur kalau kita sudah dipanggil sebagai orang merdeka, merdeka dalam arti apa? Saudara-saudara, bahwa ingat, Insinyur Soekarno pernah mengatakan kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Saudara-saudara, itu adalah jembatan Kahayan. Perkenalkan, itu adalah jembatan Kahayan dari kota Palangkaraya. Maka kalau Soekarno mengatakan jembatan emas itu, mau mengatakan juga dua porsi. Kalau kita tidak hati-hati, di sana ada persimpangan jalan. Di seberang ada persimpangan jalan. Mungkin ada jalan ke kiri, mungkin ada jalan ke kanan. Jalan ke kiri mungkin dosa, jalan ke kanan itu adalah surga. Jalan ke kiri adalah dosa, jalan ke kanan adalah kebahagiaan. Maka di dalam lampu merah yang sekarang ini, kita tidak perlu takut, tapi kita terus untuk berhati-hati. Karena apa adik-adik? Kita memang dipersiapkan untuk mengisi kehidupan ini dengan penuh mencari makna. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sebagai anak Tuhan bahwa kami harus mengisi kemerdekaan kehidupan kami untuk lebih berhati-hati, untuk lebih mengimani bahwa firman-Mu adalah menuntun kami untuk kehidupan yang lebih bahagia. Perjalanan kehidupan kami adalah bagaikan jembatan yang menghubungkan masa depan kami dengan dunia yang tanpa batas. Maka berkati kami dengan seluruh harapan dan cita-cita kami, sehingga jembatan yang kami jalani adalah berdasarkan kasih-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.